Bagaimana kalau Katong ambil podcast tentang topiknya itu tentang etika profesi hukum. Jadi Katong bahas tentang profesi hukum yang melanggar kode-kode etik saja. Nanti Katong undang ada dari advokat, ada mahasiswa hukum, sama dari dosen hukum juga. Halo Vina. Halo Jenny. Vina, kamu ada kerjaan nih minggu depan. Vira sudah dapat topik untuk podcast. Topiknya tuh tentang etika profesi advokat. Nah, nanti tolong telepon atau hubungi teman-teman narasumber. Yang pertama itu ada Kavian, advokat, juga Bu dosen Bulia, sama mahasiswa hukum Suci. Siap, laksanakan. Oke, Mira sudah, Vina juga sudah. Sekarang kameramen. Halo. Halo Ray. Minggu depan ada jadwal podcast tuh. Nah ini sudah ditelepon si Vina, manajer kita, untuk infoin narasumber. Ini mau ingetin jangan lupa kameramen siap ya sama Firman. Siap. Pas kita nih. Oke deh, gas. Kaki mantap. One eternity later. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semua, selamat datang di Ngopi Bareng Hukum. Podcast di mana Kato akan bahas dunia hukum dengan cara yang sembiki manganto, karena di sini hukum bisa santai tapi tetap bermakna. Yap, bareng Beta Jenny dan juga Katung punya host yang paling kece, yaitu Mira. Tepuk tangan dulu untuk Mira. Jadi di sini kita akan membahas topik-topik hukum yang sangat penting tapi jarang dibahas. Dan kayak biasa, hari ini Katun 2 yang sendiri. Di sini Oke. Katun 2 akan ditemani dengan 3 bintang tamu yang sangat kece. Yang pertama ada Kak Fian, advokat muda yang lagi naik daun nih guys. Halo semua, Dangke, Sutarima Beta di sini. Mantap. Next. Terus juga ada Bulia, dosen hukum yang senior tapi tetap humble buat ngobrol dengan Katun. Alright. Dan terakhir spesial yang mewakili anak-anak Gen Z, yaitu Suci, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Patimura. Oke, sudah Beta di sini. Nah, sambil duduk santai-santai nih, Katong akan bahas sesuatu yang agak pahit, yaitu mengenai pelanggaran kode etik profesi advokat. Tepuk tangan dulu. Yap, karena ternyata di dunia advokat tuh yang cuma soal pasal dan pengadilan saja, tapi tentang bagaimana advokat itu menjaga etika, moral, dan juga kepercayaan dari klien. Oke, supaya Katong sing terlalu bingung nih, Katong sebentar nanti akan mengulik, akan membahas mengenai contoh kasus nyata, yaitu kasus Hotma Sitompul tahun 2016 yang waktu itu sempat viral. Oke, Katong mulai dari yang paling basic dulu. Kode etik advokat tuh apa sih, Kavian? Jadi kode etik itu semacam panduan moral dan profesional buat advokat. Intinya biar advokat sing asal bertindak tetap jaga kehormatan, Ya. kehormatan profesinya, dan yang paling penting jaga rahasia klien. Oke.
Nah, tadi kan katong sudah dengar tuh dari Bapak Advokat, Kavian. Selanjutnya kira-kira menurut Bu dosen, Bu Lia ini kira-kira dari sisi akademik, penting gak sih itu kode etik profesi? Ya, menurut saya sebagai seorang dosen Fakultas Hukum ya, penting sekali etika profesi hukum, apalagi sebagai advokat. Itu biasanya kita sebut sebagai officionable, profesi terhormat. Jadi etika adalah fondasi, tanpa etika keahlian hukum bisa disalahgunakan dan malah bisa merusak keadilan. Wah, jadi yang cukup pintar hukum ya Bu, harus punya moral juga. Iya, betul sekali Suci. Oke, nah sekarang Katong akan membahas kasus nyata yang terjadi supaya penonton di rumah juga bisa pahami dengan gampang. Nah, Katong akan membahas kasus mengenai Hotmas Sitompul pada tahun 2016 yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Peradi atau Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, Kavian, boleh dijelaskan tidak kira-kira sedikit mengenai kronologinya? Jadi waktu itu Hotman Sitompul dilaporkan karena diduga menyalahgunakan kepercayaan klien dan ngomong ke media soal hal-hal yang seharusnya rahasia. Itu melanggar pasal 6 huruf C Kode Etik Advokat Indonesia tentang kewajiban menjaga kerahasiaan klien. Terus waktu itu sanksi apa yang didapatkan, Kak? Jadi Dewan Kehormatan Peradi ngasih sanksi peringatan keras. Mungkin kedengarannya ringan, tapi buat advokat itu pukulan besar terhadap reputasi profesionalnya. Aduh, beta bingung ya, kenapa advokat sebesar itu bisa sampai lupa etika? Kadang itu karena ego profesional ya. Banyak advokat itu pengen terlihat hebat, apalagi di depan banyak orang, apalagi dengan dunia sekarang yang apa-apa sedikit media sosial. Jadi kadang itu advokat bisa melanggar privasi klien sih. Nah, ini menarik banget. Sekarang kan udah ada era TikTok, ada era Instagram, dan banyak juga advokat muda yang suka banget bikin konten hukum. Ya, betul banget. Menurut kalian, boleh nggak sih advokat tampil di media sosial? Boleh banget, malah bagus kalau tujuannya edukasi. Tapi harus hati-hati, jangan sampai bahas kasus klien atau hal-hal yang rahasia. Bener banget ya Kavian, karena kerahasiaan dari klien merupakan salah satu dari kode etik profesi. Nah, jadi kayak branding boleh, tapi bocorin rahasia jangan gitu ya. Iya, benar banget. Tapi jujur ya Kak, sekarang tuh advokat dituntut punya personal branding juga. Kadang susah ngebedain mana yang informatif, mana yang kebablasan. Nah, makanya penting banget punya self control dan kesadaran etis. Etika itu bukan soal merekam karir, tapi buat menjaga agar karir kamu nggak jatuh aja sih. Dalam banget, Bu. Wah, keren-keren banget ya pendapat dari masing-masing narasumber kita hari ini. Kalau gitu sekarang beta pengen dengar dari masing-masing narasumber. Kira-kira menurut kalian bagaimana sih cara untuk menjaga integritas sebagai advokat di tengah dunia hukum yang sekarang makin kompetitif? Kita mulai dulu dari Kavian nih sebagai advokat. Dari saya, jangan pernah korbankan prinsip cuma demi menang perkara. Ya, betul ya. Rezeki bisa dicari, tapi integritas tidak bisa dibeli. Tepuk tangan dulu buat Kavian ya. Keren banget. Kalau menurut Bu dosen bagaimana? Menurut Bu Lia? Kalau dari saya ya, selalu belajar rendah hati aja. Hukum itu kompleks, tapi etika yang bikin kita tetap manusiawi. Ya, keren juga ya. Nah, kalau dari mahasiswa satu yang kece ini gimana menurut? Kalau kita sebagai calon advokat, Amin. Amin. kita pengen terus latihan disiplin diri dari sekarang, jujur, transparan, dan segampang tergoda popularitas. Wah, keren banget.
Oke guys, sekarang katong sudah di ujung episode nih, yang terasa. Jadi pelajaran hari ini tuh jadi advokat tuh bukan cuman soal pintar ngomong di pengadilan saja, tapi bagaimana katong bisa jaga katong punya kehormatan profesi juga. Bener banget, setuju banget. Jadi tanpa etika rasanya tuh profesi hukum kehilangan maknanya gitu ya. Kira-kira ada yang ingin disampaikan dari masing-masing narasumber buat para penonton di rumah yang sudah menonton ini? Oke, semoga generasi muda kayak kalian ini terus membawa semangat integritas ya. Pokoknya tetap semangat buat anak-anak muda seperti Suci ini. Ada tepuk tangan dulu dong buat mahasiswa keren kita ini ya. Oke, kira-kira dari Kavian sendiri gimana nih? Apa yang kira-kira ingin disampaikan? Betul banget Bulia. Dan ingat, advokat yang hebat itu bukan yang selalu tampil di media, tapi yang bisa dipercaya oleh kliennya. Keren ya, tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi akhir kata kita mengucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk datang, Kavian, Bulia, dan juga mahasiswa terkeren kita, Suci. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, ngobrol bareng hukum. Tetap waras, tetap etis, dan jangan lupa jaga etika. Sampai waktu dapat. Bersanding berdua dengan